Shalom semuanya. Oke, kemarin kita belajar ada kata Jehovah. Nah, kita mau belajar kata Jehovah Jireh ya. Mungkin kita sering dengar ya Jehovah Jireh, atau mungkin lebih familiar ya kalau kita lihat Jehovah Jireh. Ini adalah nama atau panggilan atau gelar yang diberikan oleh Abraham untuk Tuhan ya. Jadi Jehovah Jireh, nama yang menunjukkan atau reveal one of the character of God, yaitu Allah menyediakan. Makanya tema khotbah hari ini God will provide ya, Jehovah Jireh. Nah, mungkin siapa di tempat ini yang mau ngalamin sisi Tuhan Jehovah Jireh? Coba kita katakan ini. Kalau kayak gini semua mau ya? Pasti mau lah ya. Allah yang menyediakan apa yang kita butuhkan ya. Nah, maka kita mau bahas how to experiencing God Jehovah Jireh ya, bagaimana cara supaya kita bisa ngalamin Tuhan Allah yang menyediakan ya. Nah, kita harus sesuai firman Tuhan, bukan kayak apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Mari mungkin kita mau baca firman Tuhan di Genesis atau di Kejadian 22 ayat 2 ya. Mau baca bareng-bareng yuk, 3, 4. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan memutuskan untuk menguji ya, menguji Abraham dengan meminta Abraham mempersembahkan sesuatu yang dia kasihi, sesuatu yang berharga. Nah, Abraham taat walaupun yang diminta itu anak tunggal dikatakan, yang mungkin tadinya mandul, tadinya nggak bisa punya anak, dan itu pun satu mujizat di hari tua, tetapi diminta untuk dikorbankan. Tetapi kita mau belajar kenapa Abraham bisa bertemu, mengalami Jehovah Jireh. Dia taat, lalu menyediakan, lalu Tuhan itu ngelihat hal itu, Tuhan menyediakan domba jantan sebagai pengganti. Nah, Abraham itu menamakan sisi Tuhan pada saat itu Jehovah Jireh ya. Jadi kita mesti kembali ke firman Tuhan, karena seringkali sisi yang dikhotbahkan itu bukan yang seperti ini. Allah yang menyediakan. Jadi poin pertama, how to experiencing God Jehovah Jireh, atau bagaimana cara supaya kita bisa mengalami Tuhan Allah yang menyediakan, yaitu the first is pass God's test ya. Jadi lulus ujian yang dari Tuhan. Kita seringkali bilangnya Jehovah Jireh itu seakan-akan diem aja nanti udah dapet gitu loh. Kayaknya Tuhan yang atur kita enaknya gitu ya. Tapi ini no, firman Tuhan mengatakan Abraham itu lulus ujian. Dia diuji dan terbukti lulus. Jadi the first one, pass God's test. Maka jangan heran ada yang mengalami, ada yang enggak. Karena mungkin ada orang yang ngerti Jehovah Jireh, tapi di dalam firman Tuhan seperti apa. Tapi ada orang yang mungkin katanya, lalu saya mau dong alami Jehovah Jireh, lalu berharap Tuhan memberi segalanya. Tetapi kita lihat firman Tuhan memperkatakan apa sih yang Abraham lakukan sampai dia ngalamin hal itu ya. Karena Jehovah Jireh itu terjadi setelah Abraham melalui beberapa ujian yang dari Tuhan. Kita mesti ingat-ingat, mungkin dulu di sekolah minggu, kakak sekolah minggu ada cerita, cuman kita waktu itu lagi main lagi ya, jadi lupa lagi ya. Dan pernah main Bapak Abraham mempunyai gitu ya, banyak sekali anak-anak, tapi habis itu kita lupa dia siapa gitu ya. Jadi kita ingat backstory-nya, Abraham itu meninggalkan negerinya ya, Ur Kasdim, ke tempat yang Tuhan tuh pernah tentukan, sudah tentukan, dan dengan iman dia tuh berangkat ya. Jadi dari awal itu memang pribadinya kayak gitu. Dengan iman dia berangkat mengikuti petunjuk Tuhan. Sebelumnya di Kejadian 12 juga bilang Tuhan menjanjikan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi untuk menjadi bangsa yang besar tentunya dia harus mempunyai keturunan yang pertama nih ya. Dan dari keturunannya katanya bangsa-bangsa akan diberkati. Untuk waktu yang sangat lama, puluhan tahun, bahkan hingga dia tua atau usia lanjut, itu janji tentang bangsa yang besar itu nampaknya enggak kunjung tiba. Bahkan boro-boro dibilang bangsa yang besar, anak aja satu aja enggak.
Ada yang pernah ngalamin hal itu? Dapat nubuatan, melihat janji Tuhan di ayat firman Tuhan, kayaknya semangat. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, gitu ya. Yang senyum-senyum mengalaminya cukup dalam. Jadi memang itu ternyata Abraham juga ngalamin ya. Jadi memang kita mesti ingat, nggak harus sekarang atau bagaimanapun, tapi ya inilah Abraham ngalamin kayak gini. Abraham itu tapi akhirnya Tuhan bikin girang, ada sukacita karena ada mujizat kehamilan Sarah di usia lanjut, yaitu 90 tahun ya. Yang melahirkan Ishak, tapi pasti satu penantian yang akhirnya membawa sukacita, ya kan? Karena akhirnya mendapatkan anak yang dijanjikan. Jadi yang Tuhan ngomongin, yang Tuhan nubuatin, janji Tuhan akhirnya diterima. Semua orang udah happy banget ada anak pemenuhan janji Tuhan. Masalahnya someday, suatu hari Tuhan minta, Tuhan menguji Abraham. Dia minta anak yang tadinya anak mujizat itu, anak pemenuhan janji Tuhan, untuk dikorbankan. Kalau bicara dikorbankan berarti Ishak harus mati. Bayangkan, sesuatu yang satu-satunya, yang tunggal, yang lama ditunggu, yang super berharga harus mati supaya Christ live, supaya Tuhan itu minta supaya bagi Tuhan. Nah itu kaget setengah mati ya, mungkin udah di hari tua, nunggu puluhan tahun, udah dapat mujizat, seakan diminta balik. Dan diminta baliknya dengan cara dipersembahkan mati di bumi. Ini sesuatu yang gak mudah ya. Abraham bingung, ya, pastinya akan bingung ya. Karena kok kayak gini. Nah dia di dalam kebingungannya, dia gak perlu ngerti pun dia taat. Berapa banyak dari kita nggak ngerti? Kita nggak ngerti kenapa kok saya kayak gini, kok saya ngalamin kayak begini, kenapa hidup saya kayak gini, kok saya udah doa kayak gini, kok kemarin habis 21 hari doa puasa kok kayak gini. Yang ada bentar lagi awal tahun ada doa puasa lagi, kok begini gitu ya. Tapi ngerti nggak ngerti, bingung seperti Abraham, dia tetap taat. Kita mau belajar seperti itu. Nah, Ishak adalah anak pemenuhan janji Tuhan yang udah ditunggu-tunggu, diharap-harap lama sekali, tetapi diminta untuk dikorbankan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mempersembahkan sesuatu yang mungkin bagi kita paling berharga untuk Tuhan? Coba kita ingat-ingat, apa yang paling berharga bagi kita? Di mana kita menaruh pikiran kita sehari-hari? Apa yang kita pikirin, apa yang kita pegang, apa yang rasanya sesuatu yang teramat berharga? Apa kita mau menyerahkan hal yang paling berharga dan berarti bagi kita? Apa itu mungkin skill kita, kemampuan kita, mungkin talenta kita, apa mungkin waktu kita, apa mungkin harta yang kita punya. Nah, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Apa yang mungkin satu-satunya yang paling berharga? Kasih itu buat Tuhan. Itu Jehovah Jireh. Dialami setelah kita berikan sesuatu yang kita, mungkin hobi kita selama ini menghalangi kita. Kenapa kok kayaknya minggu kadang datang ibadah, kadang tidak, sering telat. Ya mungkin ada hobi, ada yang hobinya tidur, ya kita kan nggak tahu ya. Ada hobinya kadang berkreatif ya. Zaman sekarang hobinya nggak cuma main drum gitu. Hobinya banyak gitu ya. Nah, atau hari ini kita berani maju dan berkata, oke Tuhan, yang tunggal, yang saya kasihi, saya serahkan buat Tuhan. Kalau kita berikan mungkin selama ini mata kita, mungkin nonton sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kerjaannya mungkin scroll sesuatu hal-hal yang duniawi. Lalu kita bingung kenapa pikiran kita kok pikiran saya jahat kayak gini, kok pikiran saya negatif kayak gini. Loh, kita scroll yang negatif, kita bingung datangnya dari mana. Nah mungkin itu kita serahkan mata kita. Jangan kalau melihat firman Tuhan langsung itu, kalau udah mulai kok saya udah jam berapa nih kok nggak ngantuk ya? Kalau lagi nginep sama teman, udah ngantuk belum? Udah jam 1, belum ngantuk. Coba baca firman Tuhan saudara-saudara. Coba dibaca 10 pasal, 11 pasal, terutama di imamat. Itu tiba-tiba ada pengurapan turun itu. Ya. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi ketika mata kita scroll bisa 5 jam screen time. Kita nonton Netflix mobile, gila nggak? Kemanapun kita pergi, ke eskalator yang berbahaya itu, kita tetap nonton dimanapun kita berada. Tetapi nggak ada Bible mobile. Kita nggak baca firman Tuhan sambil jalan kan? Sambil ngantri di supermarket gitu kan? Titit gitu, ngantri kita baca firman Tuhan. Nggak pernah dengar sih saya.
Tapi kita nonton, kita punya earphone, ya. Kita lakukan mata kita untuk yang lain, yang kita pikir kita sukai, kita hargai. Nah, itu kita serahkan buat Tuhan. Yang paling kau kasihi, yang paling kita nikmati di situ. Itulah. Nah, kita mungkin selama ini kita ada pikirin perasaan kita. Ada mungkin pribadi dari kita tiap kali mungkin pikiran dan perasaan kita jaga, ya kan? Pokoknya kalau ada yang bikin perasaan saya tersakiti, kalau ada yang bikin pikiran saya pusing, saya akan teriak ngamuk. Wah, ada mungkin kayak gitu ya. Nah, tapi mulai hari ini coba pikiran, perasaan kita pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, kayak gini kita dengar aja enggak, apalagi renungkan. Nah, kalau renungkan pulang aja kita ingat-ingat ayatnya apa. Jangan sampai di depan pintu tadi bahas apa. Saya ingat ada kata Abraham. Tapi habis itu saya ke WC, pas pulang ganti namanya Ishak. Saya bingung apa kaitannya Abraham dan Ishak, ini bahaya. Ya, jadi memang kita mesti ingat benar lalu kita renungkan. Nah, kalau selama ini kita pakai perasaan kita untuk hal yang nggak bagus, untuk tersinggung, terluka, tersakiti, victim mentality, ya kan? Pakai perasaan kita untuk mempunyai belas kasihan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan, ya. Lalu kita mungkin mulai doa puasakan mereka, injili mereka. Nah, itu lulus ketika diuji itu dihadapkan satu pilihan antara berkatnya atau sumber dari berkatnya. Nah, ini benar. We must pass the test when faced with a choice between the blessing, in this case itu Isaac, and the one who bless, yaitu God. Which will we choose? Yang mana yang kau pilih? Karena banyak dari kita nggak lulus ujian karena terlalu nyaman menikmati hidup dalam berkat, sehingga Tuhan itu cuma kebagian sisa dari waktu kita. Nah, ketika mungkin jadwal cuti bersama diputuskan beberapa hari lalu oleh pemerintah, ya kan? Kita lihat lalu kita coba atur kapan kita bisa liburan, ya kan? Yang ngangguk katakan amin kayaknya. Iya betul. Tapi kalau urusan Tuhan kita nggak sampai seserius itu loh. Seringkali kalau untuk urusan yang lain yang kita sukai, kita sedetail itu, sejauh-jauh hari itu, se-excited itu. Tapi kalau untuk urusan Tuhan, wah ingat nih, hari Minggu berarti kira-kira Jumat kita doa puasa, Sabtu doa subuh, doa pagi gitu ya. Persiapkan diri, kudus bagi Tuhan pelayanan di hari Minggu, no. Tapi kalau untuk liburan, 2 bulan sebelumnya, center power bank sudah di dalam tas. Luar binasa saudara-saudara. Sudah, tasnya yang kurang, tasnya sobek 3 bulan sebelumnya, udah kelihatan tasnya sobek. Dia beli tas yang baru. Jadi 3 bulan sebelumnya udah tahu tasnya sobek apa enggak. Kalau pelayanan, sendal mana sendal? Berantem. Karena sendal dia yang ketinggalan, nggak tahu di mana, dia bingung, dia marahin orang-orang. Karena kurang persiapan ya. Jadi ibadah kita nggak tahu sendal di mana, liburan 3 bulan sebelumnya tasnya bolong apa enggak dia tahu. Ini memang ada kemunduran ya. Makanya Tuhan Yesus harus datang, kalau ditunda makin parah memang ya. Karena zaman dulu imam aja hafal ayat, hafal kitab, tapi tidak melakukan, habis. Kita tidak hafal ayat dan tidak hafal kitab, kita habis sudah. Sebelum ditegur sudah tidak perlu ditegur ya. Nah, dulu ketika kita mungkin nggak ada uang untuk bayar uang sekolah, untuk uang kuliah, kita doa puasa, saudara. Dulu ketika mungkin kita belum dapat kerjaan, kita nangis, Tuhan tolong Tuhan, perhatikan hamba-Mu. Skripsi sudah bertahun-tahun, ya kan? Perhatikanlah hamba-Mu. Itu aja ayat, ingat firman Tuhan ada, perhatikanlah keadaan, ingat. Tapi setelah kita lulus kuliah, dapat kerjaan, malah kita nggak pelayanan lagi, malah kita nggak ibadah lagi. Kita sibuk bisnis, kita bilang sibuk deadline kerjaan. Berkat dari Tuhan malah jadi berhala yang terbaru bagi kita. Memang itu gimana kita mendapat Jehovah Jireh? Jehovah Jireh itu Abraham itu mempersembahkan yang terbaik, yang ditunggu lama, udah dapat diminta balik. Nah, kita nggak seberapa, cuma kerjaan toh, cuma liburan toh, cuma hal-hal kecil. Kita bilang oh nanti minggu depan aja. Bayangkan Tuhan bilang serahkan anakmu yang tunggal yang kau kasih itu, kata. Terus kita sautin minggu depan aja. Oh, ngeri sekali. Kalau zaman sekarang gitu, minggu depan aja. Minggu depan datang kok, 2 minggu lagi datang kok. Kita tiap hari mungkin kerjaannya pantengin promo travel, tapi kita nggak pernah pantengin arah kegerakan Tuhan. Kita nggak mau tahu Tuhan mau datang apa enggak,
Tuhan mau ada lawatan, mau Pentakosta kek, mau pencurahan Roh Kudus, mau saatnya puasa Daniel kek, di awal tahun kita nggak mau bersiap-siap. Padahal kalau tiang awan, tiang api sudah gerak, kan beda ya. Kalau tiang awan tiba-tiba keadaan kita mulai panas di siang hari, oh nggak ada tiang awan, baru kita cerit. Tiba-tiba kita bingung arah tujuan, harus apakah Alyong itu pasanganku Tuhan? Baru kita bingung di dalam kegelapan, karena tiang api sudah bergerak entah lama. Tapi kita sibuk nonton di dalam kegelapan. Kita nonton drama seri di dalam kegelapan tanpa tiang api ya. Ingat, kalau kita mau alami Jehovah Jireh seperti Abraham, maka kita harus lulus ujian. Ketika Tuhan minta sesuatu yang berharga, yang satu-satunya yang kita udah urusin lama, udah invest banyak waktu di sana, ketika Tuhan bilang serahkan kepadaku, jangan jadikan itu berhala. Maka kita mau taat, serahin aja ya. Karena yang berharga di dunia itu cuma sementara. Kita jangan pegang yang itu. Jadi kembali, Jehovah Jireh itu dialami hanya bagi Kristen yang maksimal, max in Christ. Bukan Kristen manja, bukan Kristen baby yang digambarkan seperti anak burung gitu ya, mengap, tiba-tiba ada induknya kasih makan. Wah, Jehovah Jireh, nanti Tuhan cukupi saya, Tuhan limpahkan saya, Tuhan atur masa depan saya. Pokoknya enak aja, cuma gap-gap doang. No, kita lihat di firman Tuhan, nggak kayak gitu. Abraham membuktikan dia lulus ujian. Itu hal yang berbeda ya. Kita nggak semata-mata berharap Tuhan yang teramat baik itu memelihara. Tetapi kalau kita belajar dari konteks ayat ini, Jehovah Jireh baru terjadi, baru dialami setelah Abraham tuh lulus ujian. Ya. Jadi Jehovah Jireh dialami ketika kita lulus ujian, mengorbankan atau sacrifice yang terpenting. Jehovah Jireh dialami setelah kita lulus ujian, nggak lupain Tuhan setelah jawaban doa itu datang. Habis disembuhkan ya tetap pelayanan. Tambah diberkati, semakin diberkati ya semakin semangat pelayanan. Harusnya seperti itu. Karena berkekurangan bisa pelayanan. Sangat diberkati, lebih mudah pelayanan. Karena mungkin lebih banyak fasilitas, lebih nyenyak tidurnya harusnya. Tapi seringkali nggak terjadi seperti itu. Poin kedua, how to experiencing God Jehovah Jireh. Bagaimana cara supaya bisa mengalami Tuhan Allah yang menyediakan. Nah, Jehovah Jireh dialami justru ketika kita mengalami tantangan proses. Jadi jangan sedih yang hidupku saya kayak tantangan proses dari SMP nggak kelar-kelar ya Yesus ya. Nggak kelar-kelar, tiap tahun ada aja gitu ya. Nah, because we encounter Jehovah Jireh when there is a need to be met or crisis to overcome. Ya. Jadi Jehovah Jireh dialami justru ketika kita mengalami tantangan proses. Justru ketika kita alami Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan ketika ada kebutuhan yang memerlukan campur tangannya Tuhan, atau ada satu krisis yang hanya Tuhan yang mampu tolong. Jadi ketika ditanya di awal siapa yang mengalami Jehovah Jireh, semua angkat tangan. Tetapi siapa yang mau mengorbankan yang tunggal? Nah, itu udah beda lagi. Lalu siapa yang mungkin nggak mau di dalam proses? Karena itulah karakteristik ketemu sama Jehovah Jireh. Tapi ingat tuh, domba jantan baru nongol ketika pisau hampir menghujam Ishak untuk dibunuh, dikorban. Jadi nggak enak. Kalau kita ada beberapa dari kita yang ngalamin proses, itu it's good. Berarti disitulah momen kita bertemu atau mengalami Jehovah Jireh. Jadi orang-orang mungkin saya mau dong Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sediakan. Ya, bagi yang tidak mengalami krisis bukan di situ. Tapi bagi yang butuh Tuhan tolong, di situ Tuhan menolong. Jadi itulah yang kita ingat. Ingat kalau keadaan kepepet membutuhkan pertolongan Tuhan itu mungkin nggak enak, nggak nyaman. Ada yang keadaan yang mungkin penuh dengan tangisan. Tetapi di situ Tuhan kita mengalami Tuhan ya. Kita mulai berdoa minta pertolongan Tuhan. Panggil Jehovah Jireh. Saya sambil susun khotbah ini sih jadi ya tiap kali berdoa ada menambahkan gitu ya, karena oh ya begini ya, oke, Jehovah Jireh, God who provide. Panggil Tuhan, sebut sisi pribadinya yang menyediakan kebutuhan kita. Kalau kita ngerti konteksnya, kita ngerti. Tapi kalau kita asal sebut, kita nggak tahu itu apa ya. Jadi jangan cuma pandang proses kehidupan kita cuma kayak aduh
anxiety, sesak napas, capek, lelah, capek hidup, seakan-akan sesuatu yang membunuh kita pelan-pelan. No. Tetapi kalau selama ini kita ngalamin itu, disitulah kita ngalamin Tuhan tolong kita. Mungkin banyak manusia zaman sekarang yang hidup dalam keadaan katanya Christian atheism. Jadi Kristen tapi ateis katanya. Ya. Kenapa? Karena Kristen tapi nggak percaya bahwa Tuhan tuh ada. Nah, itu. Hari Minggu ke gereja yang mungkin lifestyle doang. Ya, Minggu ibadah, sekalian ke mall, beli barang kebutuhan seminggu sekali, misalnya gitu ya. Mungkin agama di KTP udah oke, Kristen. Tapi di KTP ke gereja ya, ke gereja yang cocok di kuping kayaknya enak, dengernya pas gitu ya. Tapi masalahnya akan terlihat ketika kita menangani masalah di kehidupan kita. Kalau cara kita nanganin tetap tipu kiri kanan, tetap mungkin sogok kiri kanan, tetap mungkin pakainya koneksi to, pakainya mungkin negosiasi to. Masalahnya kita nggak mengandalkan Tuhan, kita nggak doa dulu, kita nggak doa puasakan, kita nggak menangis, kita minta Tuhan tolong, kan kita bisa tolong diri kita sendiri. Nah ini memang kita sudah menjauh. Nah, we trust God for our eternal salvation, but then we act like God cannot handle our lives here on earth. Kita seakan percaya adanya sorga. Kita percaya nanti kalau mati bisa masuk sorga. Tetapi kita nggak percaya bahwa Tuhan tuh benar-benar berkuasa gitu loh. Jadi hari Minggu diberikan semangat, tapi pas pulang kita nggak percaya bahwa waktu itu Tuhan berkuasa atas waktu, bahwa Tuhan berkuasa atas setiap kebahagiaan, setiap momen dalam hidup kita. Kita mungkin, oh saya kalau senang, kalau saya makan ini, ntar turun kita makan itu supaya kita senang. Seakan-akan kita lebih percaya hormon, taste bud di lidah kita lebih percaya banyak hal. Kita lebih percaya sains, teknologi, tapi kita udah mulai meninggalkan percaya akan Tuhan. Dikatakan sebenarnya kita nggak beriman, atau kita nggak percaya adanya keberadaan Tuhan. Gambaran lainnya tuh kayak gini, betul nih, kayak ada rompi-rompi ini. Jadi misalnya satu kepolisian tuh lagi beli alat rompi Kevlar baru, ya kan? Lalu ditaruh di manekin, ada grup tembak, jitu ditembak, dar, ya kan? Udah dicek tuh, oh ternyata nggak tembus katanya, manekinnya aman, utuh. Oh hebat ya, tepuk tangan semua. Cuma masalahnya pas ditanya siapa yang mau pakai rompinya lalu kita tembak bareng-bareng, langsung tadi yang semangat, woi, kan? Tiba-tiba diem, nggak ada yang berani. Jadi itu gambaran di mana ketika orang percaya Tuhan ada, oh rompinya bagus, tapi lu pakai saya tembak mau? Kamu aja yang pakai, saya yang tembak. Ya kan kayak gitu kan, maksudnya kayak kamu percaya ke Tuhan ada. Lalu tadi bisnis nego kamu doa dulu gak? Enggak, udah pasti jadi. Loh. Udah pasti deal kok. Loh. Gitu kan? Aman kok, udah 3 tahun loh. Tanda tangan kontrak perpanjang kok. Nggak butuh Tuhan kok, kasar gitu ya. Ada promosi kok, ada kenaikan gaji kok tiap tahun berapa persen. Kita lebih percaya angka berapa persen. Padahal serem banget, tahun depan kita nggak tahu dia masih jalan apa nggak perusahaannya. Kita kurang mengandalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di hari Minggu, kita merinding. Tapi pas pulang kita nggak benar-benar mengalami Tuhan. Kita nggak benar-benar Tuhan yang menjadi pegangan kita, yang menjadi utama. Seringkali kita kayak gitu. Padahal firman Tuhan itu, kita juga mungkin ada juga bilang kayak gini, kayak banyak anak Tuhan yang mungkin masih berpendapat kayak gini, Tuhan ajaib kok, ada lagu-lagunya kan, ajaib kau Tuhan, ya kan? Wah kayaknya indah lah ya. Terus ada juga mungkin maha kuasa. Wah Tuhan maha kuasa, Tuhan berkuasa, semangat ketika praise and worship. Tapi masalahnya ada juga, saya dengar orang-orang banyak juga yang mengucap kayak gini, ya Tuhan memang berkuasa, tapi kan kita hidup butuh duit. Ada yang pernah dengar kayak gitu? Jadi gini loh, ucapan nanggung-nanggung gitu loh. Ketahuan nggak baca firman Tuhan actually. Jadi gini loh, kalau firman Tuhan itu murid Kristus itu ketika diutus menginjil, mereka menginjil. Benar-benar hidup rely mengandalkan kasih karunia Tuhan.
kita baca hal itu, kita sadar akan hal itu, tapi kita memalingkan wajah. Kita tetap usaha sendiri. Kita nggak benar-benar berlutut, berdoa, minta Tuhan tunjukkan kemuliaannya, tapi kita coba cari cara sendiri. Seringkali kita kayak gitu, ya. Nah, kita membaca firman Tuhan di Kejadian 22 ayat 3, 4. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana kedelai dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita lihat respon kesungguhan hati Abraham dalam menaati apa yang Tuhan minta. Pagi-pagi dia bangunnya semangat. Jadi kalau taat setengah, besok saya usahakan saya berangkat dengan kaki gemetar. Kenapa? Kenapa Tuhan? Terus mukanya sedih. Terus kayaknya males-malesan. Enggak loh, dia pagi-pagi dia bangun, dia pasang pelana, dia belah kayu, dia bayar harganya, dia berangkat. Bahkan sampai pada hari ketiga perjalanan baru kelihatan tempatnya dari kejauhan. Jauh banget. Bagi mungkin Cimesus yang mau ke Israel nanti, 12 jam perjalanan Gunung Sinai naik dan turun, itu aja sudah kayaknya mau gempor. Apalagi 4-5 hari jalan untuk mempersembahkan anak sendiri, itu kayaknya butuh hati yang luar biasa. Ya, jadi kita mesti belajar. Poin ketiga, how to experiencing God, Jehovah Jireh. Bagaimana cara supaya kita bisa ngalami Tuhan Allah yang menyediakan? We must really show our response that we love the one who bless more than we love the blessing. Responsnya, karena responsnya Abraham itu sungguh hati. Itu kelihatan bangunnya pagi-pagi, lalu belah kayu, lalu jalan tuh berhari-hari tetap semangat. Beda, responnya tuh beda. Jadi bukan hanya datang, tapi respon dalam ibadah, respon dalam pelayanan beda. Ya, jadi ada kesungguhan, dan respon hati yang mau bayar harga. Dia belah kayu, dia pasang pelana, dia persiapan yang terbaik untuk mau ibadah, to come to worship God. Abraham siapin semuanya satu persatu untuk melayani Tuhan. Nah, kita mesti mau belajar kalau ngasih itu pakai niat. Ngasih itu pakai bayar harga. Bangun pagi-pagi, memberi jangan sekedarnya. Seringkali kita mesti udah lupa hal itu, ya. Jadi gak apa-apa, kasih aja. Semua kan dari Tuhan, jangan kita tahan-tahan. Ayat berikutnya, Kejadian 22 ayat 7-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini udah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi Abraham itu nggak sewot-sewotan orangnya, dan manis banget ya, "Anakku," ya kan? Berapa banyak kita punya hubungan dengan orang tua, kita mesti perbaiki, kan? Yang satu kalau nanya juga nggak kesel. Udah nggak tahu nanyanya, anaknya kesel juga bisa ya, sembarangan. Atau mungkin orang tuanya kayak, lu lihat aja pakai mata lu di mana? Enggak dong, dia bilang anakku. Dia manis banget tuh. Dikit-dikit ada kata anakku kedua kali. Jadi dia ngomong anakku, itu so sweet. Kita mesti belajar ya. Hubungan orang tua akur, di situ baru tuh Jehovah Jireh. Kadang kita nggak mau jadi Abraham, kita nggak mau akur, tapi kita sebut Jehovah Jireh. Lalu kita nggak alamin, kita bingung kenapa. Panggil anakku gitu. Kalau mate lu di mana? Nah, itu mungkin Jehovah Jireh nggak dialamin. Karena yang ngalamin itu di firman Tuhan gitu, anakku, ya kan? Udah zaman-zaman Fernando Jose gitu ya, kayak zaman si Awi. Kayak kita ngomong. Poin keempat, how to experiencing God, Jehovah Jireh. Bagaimana cara supaya bisa ngalamin Tuhan Allah yang menyediakan? Always respond with faith in advance. Ya, jadi kita harus selalu responi setiap keadaan kita dengan iman terlebih dahulu, bayar di depan imannya. Karena dalam keadaan yang bingung ketika ditanya, Abraham itu belum kelihatan ada mujizat, ada berkat, ada harapan. Dia ngomong Allah yang akan menyediakan. Jadi ucapannya itu dia ngomong duluan, walaupun nggak ada. Lihat saldo nggak ada, harapan belum ada, tapi dia bilang Allah yang akan menyediakan. Kapan
depan, kata Isya, Allah akan menyediakan. Aduh kenceng di tengah gunung ya. Allah gitu ya, dia ngotot pokoknya. Nah, walau di depan mata mungkin nggak kelihatan, mungkin keadaan tetap parah, tapi harus punya attitude kayak gitu. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Kalau mau alami Jehovah Jireh, jangan responnya nggak enak, seakan merendahkan kuasa Tuhan. Saya mainkan dengan nomor Genesis 22 ayat 12-14. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Akhirnya Tuhan bicara, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan akan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di mana? Di atas gunung. Udah benar-benar sampai di atas gunung. Udah beneran niatnya teruji. Bukan pakai topeng, bukan pakai palsu. Bukan hari ini ya, minggu depan galak lagi. Enggak. Udah benar teruji, tulus, ikhlas ngasihnya, baru ngalamin Jehovah Jireh. Di atas gunung, bukan nyantai-nyantai di bawah. Ada harga yang dibayar kalau kita mau perbaiki pernikahan kita, kalau kita mau perbaiki hubungan kita sama teman atau orang tua kita. Ada keringatnya, ada pengorbanannya, ada lelah berhari-hari, 3 hari, 3 malam jalan baru kelihatan dari jauhan. Ada yang pernah jalan kaki? Saya pernah jalan kaki itu dari daerah kota sampai Sudirman gitu ya. Dari kejauhan mah kelihatan gedungnya. Ada yang pernah ngalamin? Sejam nggak nyampe-nyampe itu. Kejauhan. Oh, Gunung Slamet. Dari kejauhan kan? Dari kejauhan, dari Kemayoran kelihatan ada gunung. Tapi kalau kita jalan 3 jam tidak sampai, Bapak Ibu. Dan kejauhan ada keringetnya. Poin kelima yang terakhir, how to experiencing God Jehovah Jireh. Bagaimana cara supaya kita bisa ngalami Tuhan Allah yang menyediakan? Be loyal and obedient to God. Jadi taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir. Taat aja terus. Karena gini loh, ketika dia bangun pagi, Tuhan nggak ngomong. Dia pasang pelana, Tuhan nggak ngomong. Dia kayu dibelah, Tuhan nggak ngomong. Kayunya udah jalan 3 hari, jauh kelihatan, belum ngomong. Di Ishak dia udah ngomong nih, nggak ada Tuhan, belum beriman. Taruh kayu dipikul di bahu Ishak juga belum ngomong. Udah mesbahnya ditaruh, Tuhan belum ngomong. Di atas gunung udah nyampe, Tuhan belum ngomong. Ishaknya udah di atas mesbah, Tuhan belum ngomong, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika pisau diambil, baru Tuhan ngomong. Jadi kalau kita ngalamin, saya udah 2 puasa kok. Udah 10 tahun saya 2 puasain buat suami saya. Ya belum ngomong, dikit lagi. Terusin aja, ya. Terusin, ya. Lanjut terus. Di dalam proses, lanjut terus. Mungkin sedikit lagi, ya. Be loyal and obedient to God. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunlah kayu, diikati Ishak anaknya itu, diletakkannya di mesbah itu di atas kayu. Nah itu Tuhan nggak ngomong, tapi sampai ujung baru Tuhan ngomong. Ayat ke-10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih. Lalu Tuhan dari langit berkata, Abraham, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Ayat 16 lanjut. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan dapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Mu. Jadi Jehovah Jireh itu penuh dengan perjuangan, Ibu Saudara. Bukan Jehovah Jireh kayak anak ayam megap-megap lalu datang sendiri. No, kita lihat perjuangan Abraham. Jadi kita mau benar-benar ngalamin, cara ngalamin gimana? Ikut firman Tuhan. Jangan yang santai-santai, tapi di atas gunung. Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Walau mungkin belum kelihatan ada mujizat, belum ada kesembuhan, belum ada perbaikan kondisi, tetap setia di dalam Tuhan. Tetap lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ngalami Jehovah Jireh itu ada tindakan aktif dari kita.
Jehovah Jireh bisa muncul setelah taat penuh, bukan taat setengah-setengah. Jehovah Jireh penuh dengan rasa percaya, iman, berserah, dibayar di depan. Ini rangkuman sebelum kita tutup dalam doa. How to experiencing God, Jehovah Jireh. Bagaimana cara supaya bisa ngalami Tuhan Allah yang menyediakan. Yang pertama, pass God's test. Lulus ujian yang dari Tuhan. Karena Jehovah Jireh itu terjadi setelah Abraham melalui beberapa ujian yang dari Tuhan. Yang kedua, we encounter Jehovah Jireh when there is a need to be met or crisis to overcome. Justru kita alami Jehovah Jireh itu Tuhan menyediakan ketika memang ada kebutuhan. Ya, ada kebutuhan yang memerlukan campur tangan Tuhan. Mungkin ada satu krisis yang hanya Tuhan yang mampu tolong. Di situ Tuhan tunjukkan kemuliaannya. Jadi kalau lagi ngalamin sesuatu yang, aduh Tuhan nggak ada lagi cara, cuma bisa Tuhan yang mampu tolong, Tuhan pasti tolong. Jadi jangan lupakan ada Jehovah Jireh di situ. Terus we must really show our response. Jadi tunjukkan respon kesungguhan hati bahwa kita benar mencintai sumber berkat kita, berlebih kita mencintai berkat itu sendiri. Berikutnya, always respond with faith in advance, di awal, ya. Kita harus selalu respon di setiap keadaan kita dengan iman terlebih dahulu. Ucapkan terlebih dahulu, imani terlebih dahulu. Jangan bilang, saya mah nggak apa-apa sih kalau segini-gini aja. Oh, nggak apa-apa juga lah. Ya udahlah, gitu ya. Jangan ya udahlah. Ayo kamu responi. Allah yang akan menyediakan. Lalu be loyal and obedient to God completely. Taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir. Poin ke-6 bonus ya. Ready to giving back to God what is His. Siap mengembalikan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Karena gini, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, kata Abraham. Jadi anak domba itu mujizat terjadi untuk korban bakaran kepada Tuhan. Jadi untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan atau ambisi kita pribadi. Mari kita satu hati dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap firman yang ditabur akan bertumbuh dengan luar biasa di dalam setiap kami. Karena kami mau Tuhan mampukan kami mengalami Jehovah Jireh di sepanjang hidup kami Tuhan. Kau tahu apa yang kami butuhkan, Kau tahu apa yang kami perlukan Tuhan, sehingga rencana-Mu nyata di dalam hidup kami. Mampukan kami berespon bahkan lebih baik daripada our guru mentor yang dimana kami baca firman Tuhan, yaitu Abraham. Supaya kami nggak malu-maluin Tuhan, kami ngalamin Tuhan, kami alamin Jehovah Jireh. In Jesus name we pray, amen.